Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, di hari Minggu ini kita masih ibadah secara online. Namun demikian adik-adik harus tetap semangat, harus tetap setia, dan harus selalu siap. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah adik-adik sudah siap? Harus sudah siap ya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Adik-adik, pembacaan kita di hari Minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Ibrani 1, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Ibrani 1, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Adik-adik sudah mendapatkannya? Kalau sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab tetap terbuka, karena ini firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan pendengaran yang baik bagi kami, dan juga Tuhan Yesus memampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan dari surat Ibrani, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema pembacaan kita hari ini yaitu patuh dan lakukan. Kiranya dengan tema ini kita dapat lebih mengenal siapa Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada banyak nama Yesus. Ya. Yesus anak Allah, Yesus adalah Allah, Yesus juru selamat, Yesus anak domba Allah, Yesus adalah kasih, dan banyak lagi nama Yesus. Dan nama itu memiliki makna yang luar biasa. Dan tidak ada yang memiliki nama seperti Yesus. Seperti contoh, Yesus adalah kasih. Mengapa Yesus disebut kasih? Karena memang Yesus memiliki cinta kasih yang luar biasa kepada umatnya, kepada semua anak-anaknya, baik anak-anak kecil, baik orang dewasa.
Sungguh luar biasa kasih Yesus itu adik-adik. Seperti ada nyanyiannya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, mama, papa, oma, opa Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Nah adik-adik, cinta seperti apa, kasih seperti apa yang Yesus berikan kepada seluruh umatnya, kepada seluruh alam raya ini. Adik-adik, Yesus itu adalah Tuhan yang turun dari sorga ke bumi menjadi manusia. Maka dia disebut sebagai anak Allah karena dia menjadi manusia. Dan dia rela mengorbankan hidupnya dengan cara mati di kayu salib, yaitu untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia. Karena tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, maka manusia tidak akan memperoleh pengampunan dosa. Dengan Yesus mati di kayu salib, maka manusia akan mendapatkan kehidupan abadi, mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hebat kan Tuhan kita? Keren kan Tuhan kita? Tidak ada, dunia tidak akan bisa memberikan apa yang Yesus berikan kepada kita. Itulah cinta kasih Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa bagi kita. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sebagai contoh teladan bagi kita. Mengapa Yesus mau melakukan itu? Karena Yesus patuh kepada apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Dia patuh kepada perintah Allah. Ya, itulah yang harus kita contoh. Dan bukan hanya itu saja. Di mana Yesus pun, lihat, Yesus rajin berdoa. Nah, adik-adik harus ya rajin berdoa ini supaya kita diberikan kekuatan di dalam menghadapi hidup ini. Banyak rintangan ya adik-adik, ya harus rajin berdoa. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa sih Yesus ini? Adik-adik kenal? Ya, tadi dikatakan bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus itu Allah, Yesus itu anak Allah. Dan semua nama itu adalah benar. Yesus adalah Allah. Yang disebut anak Allah, ya Yesus adalah Allah. Nah, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-1 yang telah kita dengar bersama itu. Tadi dikatakan bahwa di mana para nabi telah memperkenalkan Tuhan Allah dengan sebutan Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini. Nabi-nabi ini memperkenalkan supaya umat ini menyembah kepada Tuhan Allah, yaitu Yesus sendiri. Ya, waktu itu namanya Allah Bapa. Nah, kemudian sekian lama di zaman saat ini maka disebut sebagai anak Allah. Itu di dalam ayatnya yang kedua, yaitu Allah Bapa menjadi anak Allah. Sama, Allah Bapa dengan anak Allah itu adalah sama, satu. Karena Yesus katakan Allah dan aku adalah satu. Jadi Yesus dengan Allah Bapa satu, tidak banyak, satu. Tetap hanya namanya yang berubah, tetapi tetap nama Allah Bapa dipakai. Karena di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan Yesus atau Ia adalah cahaya kemuliaan. Artinya bahwa Yesus itu adalah Allah. Allah adalah Yesus satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dia itu maha tinggi dikatakan. Artinya tidak ada yang menyamai. Dia maha tinggi, maha mulia, maha besar. Dan ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Artinya bahwa Yesus duduk di tempat yang paling terhormat. Ya, jadi Yesus itu sungguh luar biasa Tuhan kita, adik-adik.
lain daripada yang lain. Tidak ada Allah seperti Yesus. Bahkan namanya juga termulia. Seperti ada nyanyian, Yesus adalah yang termulia. Jadi tidak ada nama yang menyamai Yesus. Dialah Yesus Kristus. Yesus artinya juru selamat, Kristus yaitu yang diurapi. Jadi Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang diurapi. Nah, adik-adik, tadi dikatakan di awal bahwa Yesus itu adalah teladan, contoh bagi kita. Nah, apa yang harus diteladani oleh kita selaku anak-anak Tuhan, selaku orang percaya? Dikatakan bahwa Yesus itu adalah kasih. Tadi dikatakan ya. Nah, jadi adik-adik pun harus bisa mengasihi orang lain. Mengasihi mama papa, oma opa, saudara-saudara, bahkan teman-teman. Nah, adik-adik kan punya banyak teman, ya kan? Teman di sekolah, teman di gereja, kemudian teman di tangga, rumah dekat ya. Nah, itu harus adik-adik kasihi. Janganlah adik-adik membencinya. Ya, jangan suka marah-marah, tetapi harus memiliki kasih Yesus yang selalu mengasihi kita. Nah, dengan adik-adik mengasihi orang lain, berarti adik-adik sudah memberitakan Yesus seperti para nabi. Nah, adik-adik ini menjadi nabi kecil yang memberitakan Yesus, sehingga orang lain yang belum mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus karena kasih adik-adik kepada orang lain. Jadi adik-adik ini udah menjadi nabi, sungguh luar biasa. Dan kemudian yang berikutnya adalah sebagaimana Yesus patuh kepada firman Tuhan, maka adik-adik juga harus patuh kepada apa yang difirmankan Tuhan dan harus dilakukan. Misalnya adik-adik harus selalu beribadah, ya. Kemudian harus membaca Alkitab ini. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Karena apa adik-adik? Di dalam Alkitab ini ada perintah Tuhan, ya. Ada larangan Tuhan yang harus adik-adik baca dan dilakukan dalam kehidupan. Ada ajaran Tuhan. Ya, apa sih ajarannya? Salah satu contoh, misalnya hormatilah kedua orang tuamu. Kenapa kita harus menghormati kedua orang tua kita? Karena orang tua kita ini adalah wakil Tuhan yang mencintai, yang mengasihi, yang mengajarkan, ya. Nah, ketika orang tua kita meminta kita, ayo adik-adik, atau namanya siapa ya, ada yang namanya Tono misalnya ya, Tono ayo belajar, harus segera belajar, jangan nanti mah ini lagi kagok, lagi main game. Itu berarti sudah menentang firman Tuhan. Nah, adik-adik harus ya melakukan apa yang diperintahkan di dalam Alkitab ini, seperti Yesus patuh kepada firman-Nya. Nah, adik-adik, yang terakhir adalah adik-adik harus percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, juru selamat kita, yang wajib kita sembah, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita taati segala perintah-Nya. Jadikanlah Yesus sebagai idola dalam kehidupan adik-adik. Ya, jangan Blackpink, BTS, ya, yang jadi idola adik-adik. Suka boleh, tetapi jangan jadi idola. Jadikanlah Yesus idola, ya. Jadikanlah Yesus sebagai milik kita. Karena ketika kita memiliki Yesus, maka hidup kita akan beruntung. Seperti ada nyanyiannya. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku.
ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jadi adik-adik, dengan berakhirnya lagu tersebut, maka berakhirlah firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Ayo adik-adik tetap semangat dan ikuti kata penyanyi ya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Dan kami boleh belajar dan meneladani kehidupan Yesus untuk diberlakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk selalu taat kepada firman-Mu dan selalu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mampukan Tuhan, kuatkan Tuhan, agar kami boleh menjadi teladan seperti Engkau menjadi teladan bagi kami. Dan kami menjadi teladan bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta In di dalam tugas pelayanannya, di dalam hidup dan kehidupannya, di dalam pekerjaannya beserta dengan keluarga. Tuhan juga berkati gereja kami Immanuel Cimahi, sehingga ketika banyak orang yang datang ke rumah-Mu untuk beribadah, boleh memperoleh berkat yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk ke-6 pelkat yang ada di gereja kami, beserta dengan kepengurusannya. Terlebih Tuhan, pengurus yang baru Tuhan mampukan, Tuhan perlengkapi, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dan seluruh program kerja yang ada, biarlah Tuhan berkati, sehingga boleh terlaksana dengan baik. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, khususnya anak-anak klien kami, pelkat PA Tuhan, yang mungkin saat ini tidak bisa ikut beribadah karena sakit. Biarlah Tuhan lawat, Tuhan boleh sembuhkan. Biarlah di hari-hari yang akan datang, di minggu-minggu yang akan datang, boleh turut beribadah bersama kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, para janda, duda, anak yatim-yatim piatu, kiranya Tuhan menolong dan memberikan kepenuhan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh bersyukur karena Tuhan boleh ada di tengah-tengah mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan, khususnya PKLU yang boleh berulang tahun. Biarlah Tuhan keberadaan orang tua kami yang sudah sepuh, Tuhan juga boleh pakai kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya hikmat, akal budi Tuhan boleh curahkan kepada para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, sampai pemerintahan terendah di kota Cimahi khususnya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesejahteraan di kota kami ini, sehingga kami pun sebagai masyarakat boleh mengalami sejahtera. Tuhan, masih banyak doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, dan sudah banyak doa juga yang kami panjatkan kepadamu. Biarlah setiap doa yang boleh keluar dari mulut kami, Tuhan perhatikan, Tuhan nyatakan,
sehingga kami hanya percaya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, biarlah kasih Tuhan melingkupi kami semua orang-orang yang percaya kepadamu. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, hanya kami peralaskan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik siapkan uang persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop dan minta bantu mama papa ya. Nah, kita sekarang akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, setelah tadi kita sudah memberikan persembahan syukur kita, sekarang kita akan mendoakannya secara bersama-sama. Adik-adik, mari diundang makin berdiri untuk kita mendoakannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Adik-adik tetap semangat dan pakai gaya ya. Karunia Tuhan Yesus Kristus dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai adik-adik Pelkat PA dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, kakak-kakak mau mengingatkan, walaupun kita belum bertatap muka, adik-adik harus tetap semangat ya dalam belajar dan berdoa. Lalu tetap menjaga kesehatan dengan tetap selalu memakai masker, rajin cuci tangan. Nah, adik-adik, kakak-kakak ucap